Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel teman-teman. Gimana nih di tanggal 27 ini, apakah kalian sudah mendapatkan info dari instansi kalian tentang NIP kalian, atau bahkan sudah ada nih yang mendapatkan panggilan untuk menerima SK CPNS-nya? Karena sudah ada ya beberapa instansi yang memberikan panggilan kepada para CPNS-nya untuk menerima SK CPNS mereka. Ada pula instansi yang baru penetapan NIP, ada pula instansi yang masih sementara verifikasi berkas. Tapi untuk semua perbedaan itu kan tergantung dari instansi masing-masing ya teman-teman. Kita doakan saja yang terbaik dan prosesnya itu lancar sampai kalian mendapatkan SK PNS pada akhirnya. Nah, tapi bagi kalian nih yang tidak mendapatkan info sama sekali, updatean sama sekali dari instansinya dan sangat penasaran, apakah kalian sudah mendapatkan NIP atau gimana nih? Kalian bisa untuk melakukan pengecekan dengan mengikuti tutorial di video ini ya teman-teman. Nah, jadi pertama-tama untuk melakukan pengecekan itu kita tahu dulu nih, kita dulu NIP kita ya. Jadi untuk penetapan NIP itu sendiri dia ada 18 digit ya. Adapun untuk pengaturannya, untuk 4 digit yang pertama ini adalah tahun lahir kalian. Yaitu misalnya kalian lahir di tahun 1986. Nah, selanjutnya adalah 2 digit berikutnya adalah bulan lahir. Ini 09 berarti dia lahir di bulan 9. Nah, digit berikutnya adalah 2 angka dari tanggal lahir kalian. Ini 26 berarti tanggal lahirnya adalah tanggal 26. Berikutnya, 4 angka ini adalah tahun TMT CPNS. Kalau misalnya untuk tahun ini kan 2020, berarti di sini kita masukkan 2020. Kemudian 2 angka berikutnya adalah bulan pengangkatan CPNS atau bulan TMT itu sendiri. Kan rencananya adalah bulan 12, berarti di sini 2020 dan bulannya adalah 12. Nah, angka berikutnya adalah jenis kelamin. Kalau angka 1 itu mewakili pria dan angka 2 mewakili jenis kelamin wanita. Dan 3 angka berikutnya adalah indeks urut atau nomor urut. Nah, untuk 3 digit terakhir ini angka dari pengenal yang menunjukkan nomor urut dari CPNS atau PNS ya. Dikarenakan kan terdapat kemungkinan beberapa PNS itu memiliki tahun, bulan, dan tanggal lahir yang sama. Tahun dan bulan pengangkatan CPNS yang sama juga, serta jenis kelamin yang sama. Oleh karena itu, maka nomor urut ini atau indeks urutan ini diperlukan sebagai angka pengenal. Sebagai contoh, di sini kan nomor urutnya adalah 001. Nah, artinya pemilik NIP itu adalah yang pertama diurutkan oleh BKN berdasarkan pendataan pertama tanggal lahir, TMT CPNS, dan jenis kelamin. Nah, selanjutnya misalnya jika ada NIP di 3 urutan terakhir ini, misalnya 005 ya, maka berarti dia pemilik NIP tersebut adalah urutan kelima yang sama dari tanggal lahir, TMT CPNS, dan jenis kelaminnya. Dan apabila ada kelanjutannya dengan tanggal lahir, TMT CPNS, dan jenis kelamin yang sama lagi, maka akan diurutkan ke 006 dan begitulah seterusnya. Jadi ini disesuaikan dengan formasi kebutuhan ya. Nah, jadi setelah kita menyiapkan NIP seperti ini ya, kita langsung aja masuk ke webnya. Oh ya, untuk yang angka indeks urutan ini kalian bisa mencoba ya dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya, sampai kalian menemukan NIP kalian. Tapi kalaupun misalnya kalian cek di web ini tapi ternyata NIP-nya tidak ditemukan, berarti memang dari instansi kalian belum ada penetapan NIP. Nah, selanjutnya kalian langsung aja buka browsernya, terus masuk di alamat web ini. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetik halaman web seperti ini, maka akan muncul halaman loginnya. Nah, untuk nama pengguna atau username-nya ini kalian harus memasukkan NIP yang 18 digit itu ya. Jadi untuk yang nomor urut yang terakhir itu, yang 3 angkanya kalian tebak-tebak aja ya. Nah, selanjutnya masukkan password. Untuk passwordnya ini adalah huruf kecil ya dari nama awal kalian. Misalnya saja nama kalian adalah Aulia Pradipta, maka yang menjadi passwordnya adalah Aulia, tapi diketik dengan huruf kecil. Dan untuk loginnya ini dia ada sih petunjuknya di bagian bawah ya, bagaimana cara mengisi username dan juga passwordnya.
Nah, setelah mengisi username dan juga passwordnya, kalian langsung login dan akan langsung masuk di sini ya. Kalau memang di instansi kalian penetapan NIP-nya itu sudah selesai. Tapi jika instansi kalian ini masih dalam proses verifikasi berkas, yang berkasnya itu belum diajukan ke BKN, maka berarti NIP kalian belum ada. Jadi kalian tidak akan bisa masuk di halaman ini ya, yang di bagian sini, di sudut kanan sini yang saya tutupi itu adalah data diri kalian atau nama kalian. Kemudian di bawahnya ada selamat datang. Selamat datang di Sistem Informasi Indeks Profesionalitas ASN dari Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara. Anda saat ini masuk sebagai, di sini ada namanya, dengan kewenangan di dalam aplikasi sebagai PNS. Kemudian kalau kalian scroll ke bawah nanti akan ada data-data diri kalian ya, dari pendidikan dan instansi mana kalian menjadi PNS ya. Tapi saya nggak usah scroll ke bawah ya teman-teman. Yang jelaskan kalian di sini sudah cek di web mana untuk mengetahui NIP kalian ya sudah keluar atau belum. Nah, kemudian adapun untuk NIP dan keputusan pengangkatan CPNS ini berdasarkan pada peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ya. Yang pertama yaitu bahwa PPK dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari Kepala BKN menetapkan keputusan pengangkatan calon PNS. Yang kedua, keputusan pengangkatan calon PNS ditetapkan secara kolektif. Yang ketiga, keputusan pengangkatan calon PNS disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN di lingkungan wilayah kerjanya dan pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum calon PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas, artinya sebelum ada SPMT-nya ya. Yang keempat, penyampaian keputusan pengangkatan calon PNS sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 ini paling lama adalah 7 hari kerja. Nah, selanjutnya ini saya akan memberikan contoh untuk instansi yang sudah memberikan surat untuk panggilan penyerahan SK ya. Ini dari instansi Pemkab Poliwali Mandar yang ada di Sulawesi Barat ya teman-teman. Halnya yaitu undangan penyerahan petikan keputusan pengangkatan CPNS. Artinya instansi ini semuanya udah clear, udah beres semua mulai dari penetapan NIP sampai dengan TMT-nya udah beres. Jadi tinggal SPMT-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk poin-poinnya, sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati Poliwali Mandar nomor 553 tahun 2020 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil, maka dengan disampaikannya kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa tiap instansi itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang baru selesai penetapan NIP, ada yang bahkan sudah selesai sampai dengan TMT-nya udah beres, dan malah sudah memberikan panggilan untuk penyerahan SK CPNS kepada para peserta CPNS-nya. Bahkan ada yang masih sementara verifikasi berkas, dan untuk yang masih verifikasi berkas, kalian sabar dulu ya teman-teman, artinya kalian belum memiliki NIP karena ini masih sementara diverifikasi oleh panitia seleksi CPNS. Oke, kita lihat poin pertama. Untuk hadir pada penyerahan petikan keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil sesuai jadwal yang terlampir. Jadi di surat ini ada lampiran nama peserta serta ada pula jadwal untuk kapan pelaksanaan penyerahan SK CPNS ini ya teman-teman. Jadi untuk instansi ini dia sudah clear semua prosesnya. Mulai dari penetapan NIP-nya sampai dengan TMT-nya udah beres. Jadi dia tinggal memberikan atau menyerahkan SK CPNS kepada para peserta dan kemudian para peserta akan melakukan pelaporan agar mendapatkan SPMT-nya atau surat pernyataan melaksanakan tugas ya. Oke, lanjut ke poin kedua. Mohon kepada seluruh peserta untuk hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan tetap memenuhi protokol kesehatan memakai masker, menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jadi ini untuk penyerahan SK-nya ini tetap secara offline ya teman-teman. Jadi untuk para peserta CPNS di instansi ini tetap datang ke lokasi yang dimaksud untuk penyerahan SK CPNS mereka.
Nah, selanjutnya poin ketiga, setelah semua peserta CPNS menerima petikan keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, diwajibkan untuk segera melaksanakan tugas dan melapor kepada kepala unit kerjanya masing-masing untuk dibuatkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT yang tertanggal TMT adalah tanggal 1 Desember 2020. Nah, jadi di sini tanggal TMT mereka itu tetap tanggal 1 Desember ya teman-teman, sesuai yang dijadwalkan. Jadi mereka harus melapor ke instansi mereka masing-masing setelah mendapatkan SK CPNS ini. Nah, poin keempat, khusus untuk tenaga kesehatan yang bertugas pada rumah sakit umum daerah, UPTD, puskesmas, dan Pustu untuk melapor kepada Dinas Pendidikan pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 8.00 WITA. Nah, jadi di sini untuk mereka khususkan ya bagi tenaga kesehatan untuk melapor ke Dinas Pendidikan, ada jam dan juga tanggalnya, yaitu di tanggal 1 Desember. Nah, poin kelima, khusus untuk tenaga guru yang bertugas pada sekolah negeri untuk melapor kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 8 WITA. Nah, tetap ya di tanggal 1 Desember itu mereka harus langsung melapor juga ke Kepala Dinas Pendidikan untuk mereka yang melamar sebagai tenaga guru. Nah, poin keenam, khusus untuk penyuluh pertanian, medik veteriner, dan paramedik veteriner untuk melapor pada Dinas Pertanian dan Pangan pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 8 WITA. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, contoh surat panggilan SK di salah satu instansi yang semua prosesnya itu udah clear, jadi mereka tinggal datang menerima SK CPNS sesuai dengan jadwal dan tempat yang terlampir. Kemudian setelah menerima SK CPNS-nya, para peserta itu langsung melapor ke instansi masing-masing untuk kemudian mendapatkan SPMT. Nah, kemudian untuk SPMT ini atau surat pernyataan melaksanakan tugas, mereka akan mengikut atau masuk kerjanya itu sesuai dengan tanggal yang tertera di SPMT ini. Jadi kalau mereka ditetapkan untuk masuk di tanggal 1 Desember itu, maka mereka akan masuk di tanggal 1 Desember. Tapi kalau misalnya instansinya menentukan bahwa nanti aja di tanggal 1 Januari, maka mereka akan masuk di tanggal 1 Januari. Dan tentu saja untuk gajinya pun akan terhitung sesuai dengan tanggal yang tertera di SPMT itu. Jadi bukan berdasarkan dari tanggal penerimaan SK CPNS atau SK CPNS-nya ya, tapi berdasarkan tanggal yang tertera di SPMT. Jadi walaupun kalian menerima SK CPNS di tanggal 1 Desember, tapi kalau misalnya instansi kalian memberikan atau mencantumkan SPMT di tanggal 1 Januari, maka gaji kalian akan terhitung per tanggal 1 Januari 2021. Oke teman-teman, demikian video kali ini ya, semoga bermanfaat dan semoga untuk kalian yang instansinya masih sementara verifikasi berkas nih bisa segera pengajuan NIP dan kemudian penetapan tanggal TMT dan kalian bisa segera mendapatkan SK CPNS seperti instansi yang saya jadikan contoh ini sampai kalian mendapatkan SPMT hingga kalian bertugas di instansi masing-masing ya. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.